Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan lab capstone project prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree pada studi kasus dataset heart disease. Kelompok kami beranggotakan Rendita Morista Della, A12 2022 067699, Keisha Talita Herviani, A12 2022 068844, Deswita Diana Zella, A12 2022 068874, dan Sofia Rizal Karimah A12 2022 068893. Pada kesempatan ini, saya Sofia Rizal Karimah akan mempresentasikan pertama laporan capstone proyek prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma. Laporan ini ditujukan untuk mata kuliah manajemen big data dengan dosen pengampu Bapak Farid Alzami. Berikut ini ada daftar isi, kemudian ada laporan capstone project, abstraknya, di mana nanti di sebelah sini itu adalah ringkasan dari laporan yang telah kami kerjakan. Ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada metode, hasil, kesimpulan, dan kata kuncinya. Di bagian sebelah sini adalah latar belakang. Untuk mempersingkat waktu akan saya ringkas saja. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih serius. Seiring berkembangnya teknologi, data science, dan data learning, memungkinkan analisis data medis secara lebih canggih. Dalam penelitian ini, kami memanfaatkan data rekam medis dari dataset heart disease yang tersedia di uji repository dan menggunakan algoritma decision tree untuk membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seseorang berisiko terkena penyakit jantung. Dari latar belakang tersebut, akan menjadi rumusan masalahnya menjadi tiga seperti ini. Yang pertama, bagaimana membangun model klasifikasi untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung atau tidak berdasarkan data rekam medis. Kemudian, apa saja fitur medis yang paling berpengaruh terhadap prediksi penyakit jantung. Kemudian, mengimplementasikan model prediksi ke dalam aplikasi web Hugging Face yang mudah digunakan. Tujuan umumnya adalah mengembangkan sistem prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma machine learning. Untuk tujuan khususnya sendiri adalah melakukan eksplorasi terhadap dataset heart disease, kemudian mengimplementasikannya pada preprocessing dan feature engineering yang optimal, kemudian mengembangkan model prediksi penyakit jantung berbasis algoritma decision tree. Kemudian mengevaluasi performa model, melakukan analisis fitur-fitur yang penting, kemudian mengimplementasikan model ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit dan Hugging Face agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Untuk manfaat penelitiannya ada tiga, yaitu untuk akademis, praktisi, dan teknologi. Untuk akademis sendiri memberikan pemahaman dan kontribusi atas penerapan machine learning dalam bidang kesehatan. Kemudian untuk secara praktis menyediakan alat bantu prediksi berbasis data medis yang dapat digunakan oleh pengguna umum maupun praktisi. Secara teknologi, menunjukkan cara penerapan model machine learning secara end-to-end hingga aplikasi web interaktif. Untuk batasan penelitian, kami membagi batasan penelitian menjadi 4. Dataset yang digunakan terbatas pada subset Cleveland dari UC Heart Disease Dataset. Kemudian penelitian berfokus pada algoritma klasifikasi decision tree. Kemudian model yang dikembangkan memprediksi itu ada 2 kelas, 0 tidak sakit dan 1 mengidap penyakit jantung. Untuk web interaktifnya hanya menerima input manual dari penggunanya, tidak mendukung batch prediction. Untuk tinjauan pustakanya akan saya persingkat. Berdasarkan studi literatur, machine learning sendiri telah banyak digunakan dalam dunia medis, termasuk untuk prediksi penyakit jantung. Decision tree dipilih karena transparan, mudah dijelaskan, dan memiliki performa cukup baik untuk dataset berukuran kecil menengah, dibandingkan algoritma lain seperti random forest atau KNN. Decision tree lebih cocok untuk aplikasi medis karena interpretabilitasnya yang lebih tinggi. Kemudian ada decision tree merupakan algoritma supervised learning yang dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Keunggulannya sendiri itu ada interpretability yang tinggi, tidak memerlukan asumsi distribusi, dapat menangani data numerik dan kategorikal, otomatis feature selection, mengidentifikasi fitur yang paling penting dan memberikan nilai fitur competence secara langsung. Kemudian cocok untuk dataset yang kecil hingga menengah. Dengan total 303 data yang digunakan, dari dataset Cleveland yang pakai dari UCI
hard disease, maka datasetnya masuk ke data kecil menengah. Untuk cara kerja decision tree-nya sendiri itu ada pertama ada splitting, memilih fitur dan threshold terbaik untuk membagi data dalam implementasinya. Pemilihan splitting fitur threshold dilakukan secara otomatis oleh decision tree classifier dan saat proses pelatihan model. Untuk kriteria split digunakan atau kriterion disesuaikan dengan Gini, empathy, dan entropi melalui grid search CV. Untuk pruningnya sendiri, untuk menghindari overfitting, proses pruning dilakukan secara tidak eksplisit melalui pembatasan kedalaman atau max depth dengan jumlah minimum sampel untuk split itu min sample split dan jumlah minimum sampel per daun itu min sample leaf sebagai bagian dari skema hyperparameter tuning. Untuk dataset hard disease-nya sendiri ini berasal dari UC Machine Learning Repository dan berisi data rekam medis dari Cleveland, Hungary, Switzerland, dan VL Long Beach. Data dipilih Cleveland karena datanya Cleveland itu yang paling bersih dan juga paling cocok untuk dijadikan riset machine learning dan ideal untuk eksplorasi tanpa overfitting. Datasetnya itu juga lebih konsisten dan cocok untuk klasifikasi binary. Dataset ini sendiri terdiri dari 303 sampel dengan 13 atribut dan satu target. Jadi ada 14 atribut ya. Untuk target variabelnya itu numerik dan missing values-nya untuk Cleveland, Switzerland, Hungary, dan VL Speed semuanya ada missing values. Untuk kerangka kerja penelitiannya itu nanti kami secara singkat akan saya jelaskan data collection, kemudian ide, kemudian data cleaning, visualization, distribution, feature engineering, data splitting, kemudian model training, hyperparameter, tuning, evaluation, dan deployment. Untuk deskripsi datasetnya sendiri, itu sumbernya dari UC Machine Learning dengan URL-nya sebelah sini. Nanti di akhir laporan akan ada link-nya juga. Untuk ukurannya ada 303 instances dengan 14 fitur. Data aslinya memiliki 76 atribut, namun hanya 14 yang akan digunakan untuk prosesnya. Kemudian tipenya ada kategorikal, ada integer, ada real juga. Untuk associated tasks-nya ada classification. Kemudian untuk subbab deskripsi fitur, kami ini pakai 14 fitur tadi ya. Ada age dengan tipenya numerik, deskripsinya ada sebelah sini yaitu usia pasien. Untuk fitur seks itu ada tipenya kategorikal untuk masuknya jenis kelamin satu pria, 0 wanita. Untuk CP itu tipe nyeri dada. Kemudian trace BP adalah numerik dengan tekanan darah saat istirahat. Untuk kolesterol adalah numerik kolesterol serum. FBS adalah kategorikal gula darah saat puasa. Untuk res ECG itu hasil EKG saat istirahat, ada talak, ada eksang, ada outpeak, slope, CA, TAL, dan numeriknya sendiri itu targetnya dengan target 0 tidak sakit dan lebih dari sakit itu berarti sakit jantung. Untuk tahapan preprocessing sendiri, itu yang pertama ada dataset overview, kemudian ada missing value analysis, ada distribution analysis, ada correlation analysis, dan target distribution. Untuk dataset overview itu ada shape, info, status deskriptif, kemudian untuk missing values analysis itu ada identifikasi dan handling missing data. Distribution analysis itu ada visualisasi distribusi pada setiap fitur. Kemudian untuk correlation analysis itu analisis korelasi antar fitur numerik. Target distribusinya sendiri itu balance atau imbalance target class-nya dengan datasetnya sedikit seimbang dengan 50% tidak sakit dan 46% sakit. Untuk data cleaning-nya sendiri ada missing values, handling, kemudian ada fitur CA, fitur K, dan TAL dikonversi menjadi not, ada none, kemudian imputasi dilakukan dengan median. Kemudian ada fitur engineering, kemudian ada model development, ada data splitting. Mohon maaf, untuk fitur engineering-nya sendiri, label encoding-nya itu sebenarnya sudah disajikan dalam data numerik, jadi tidak diperlukan label encoding tambahan. Untuk fitur selection-nya sendiri, analisis korelasi yang tinggi dilakukan, namun tidak ada fitur yang dihapus berdasarkan threshold-nya. Untuk fitur importance analysis, analisis kontribusi setelah model dilatih. Data splitting-nya itu ada dua kali ya, ada training set, ada testing set dengan 90%-nya itu training set 272 sampel dan training setnya itu 10% yaitu 31.
Stratified samplingnya penggunaan test split dengan parameter stratify sama dengan Y untuk mempertahankan proporsi target class pada saat splitting. Model base-nya sendiri itu ada model decision tree yang digunakan untuk training. Kemudian ada hyperparameter tuning menggunakan grid search CV. Dengan kombinasi parameternya adalah ini, codingnya. Rentang max depth-nya itu 3-10 dipilih untuk menghindari overfitting. Dan parameter mix samples leaf serta min sample split-nya diatur berdasarkan test best practice untuk menjaga kompleksitas tree. Proses ini menghasilkan model terbaik dengan parameter yang ditentukan secara otomatis berdasarkan skor akurasi tertinggi pada validasi cross-validation. Ada kriterion Gini, max depth, kemudian min sample sleeve-nya itu ada 2, dan min sample speed-nya itu juga 2. Cross-validation-nya itu dilakukan key vault CV dan scoring metric dan parallel processing. Untuk evaluasi model itu yang pertama ada matriks evaluasinya, ada akurasi, overall correctness, atau presentasi prediksi yang benar dari dataset. Untuk precision-nya itu true positive rate per class dan agregat, alias A, dengan arti seberapa akurat model dalam memprediksi kelas positif, yakni sakit jantung. Untuk recall-nya sendiri, sensitivity per kelas dan agregat untuk mengukur model dalam menangkap semua kasus positif. Untuk F1 score-nya, harmony mean of precision dan recall. Ada detail classification result dalam confusion matrix berbentuk matriks dan menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah setiap kelas. Untuk semuanya tadi itu nanti akan ditunjukkan di bagian lampiran. Berikut tadi adalah presentasi dari bab 1 sampai 3 laporan prediksi penyakit jantung. Untuk selanjutnya pada bab 4 sampai 6 akan dilanjutkan oleh teman saya, Keisha Talita. Baik, untuk selanjutnya di sini ada bab 4 implementasi. Saya akan menjelaskan yang pertama environment dan tools di 4.1. Pada bagian ini kita akan membahas lingkungan pengembangan dan tools utama yang kami gunakan dalam proyek ini. Pemilihan tools ini sangat penting untuk memastikan proses pengerjaan proyek berjalan efisien dan menghasilkan luaran yang akurat. Lingkungan pengembangan kami menggunakan Python 3.10.14 atau versi Python 3 terbaru. Versi ini dipilih karena kompatibilitasnya dengan library-library yang kami gunakan dan fitur-fitur terbarunya yang mendukung kinerja optimal proyek ini. Web application development yang berisikan Streamlit arsitektur. Yang pertama ada front end. Di sini aplikasi ini menggunakan komponen Streamlit untuk antarmuka pengguna termasuk input dan visualisasi. Di dalam front end ini terdapat dua, yaitu pertama ada input pengguna, yaitu aplikasi menggunakan ST-Form ini untuk mengelompokkan elemen input. Kami merancang formulir input yang user-friendly menggunakan ST-Form ini dan ST-Columns dari Streamlit. Ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan 13 fitur yang dibutuhkan model dengan mudah. Untuk nilai numeriknya misalnya ada umur, kolesterol, kami memakai st.number_input. Untuk pilihan kategori misalnya ada jenis kelamin dan tipe nyeri dada, kami menggunakan st.selectbox. Memastikan input sesuai dengan yang diharapkan model. Kemudian di front end ini juga ada visualisasi. Untuk memberikan informasi yang kaya kepada pengguna, kami menyertakan visualisasi interaktif menggunakan plotly. Untuk plotly yang pertama, ini ada Gauss chart menampilkan tingkat kepercayaan confidence level dari prediksi model memberikan gambaran seberapa yakin model terhadap hasilnya. Lalu ada bar chart, di sini menunjukkan distribusi probabilitas untuk setiap kelas, ada atau tidak ada penyakit, serta memvisualisasikan tingkat kepentingan fitur atau fitur importance dari model decision tree. Lalu yang kedua dari Streamlit arsitektur ada backend. Backend ini adalah otak di balik prediksi bagian logika di balik layar yang memproses input dan menghasilkan prediksi. Kemudian di dalam backend ini terdapat dua. Yang pertama ada model inference. Model inference ini kami menggunakan droplet load untuk memuat model decision tree yang telah dilatih dan komponen preprocessing lainnya. Fungsi predict underscore disease bertanggung jawab mengubah input pengguna menjadi format yang sesuai untuk model, lalu melakukan prediksi dan mengeluarkan probabilitas untuk setiap kelasnya. Untuk yang kedua ada komponen model. Kami di sini memastikan model dimuat secara efisien dengan menggunakan dekorator st.choose
chats_research. Ini berarti model hanya dimuat sekali saat aplikasi pertama kali dijalankan dan kemudian disimpan dalam cache sehingga mempercepat kinerja aplikasi untuk pengguna berikutnya. Di sini juga ada fitur-fitur utama aplikasi untuk menyediakan beberapa fitur utama untuk interaksi pengguna dan analisis hasil. Pertama ada user friendly, ada real time, ada interaktif visualisasi, export functionally, dan tombol reset. Untuk user friendly ini terdapat formulir input yang intuitif untuk 13 fitur yang diperlukan oleh model prediksi risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua, ada real time prediction, yaitu setelah tombol prediksi ditekan, aplikasi segera melakukan validasi input dan kemudian menjalankan prediksi, menampilkan hasilnya secara real time di antarmuka. Yang ketiga ada interaktif visualisasi. Aplikasi ini menyediakan visualisasi interaktif berupa Gantt chart untuk tingkat kepercayaan prediksi, bar chart untuk distribusi probabilitas kelas, dan bar chart lainnya untuk menampilkan tingkat kepentingan setiap fitur dalam model decision tree. Kemudian yang keempat ada export functionally. Di sini pengguna dapat mengunduh hasil prediksi terakhir dalam format JSON menggunakan tombol export hasil yang memungkinkan penyimpanan rekaman input dan hasil prediksi. Kemudian yang terakhir ada tombol reset. Tombol reset ini memungkinkan pengguna untuk mengembalikan semua nilai input ke pengaturan default-nya, memudah untuk memulai prediksi yang baru. Kemudian selanjutnya ada deployment filters. Di sini kita memastikan aplikasi yang robust dan informatif pada bagian ini. Kami akan menjelaskan fitur-fitur utama yang kami implementasikan dalam aplikasi development kami. Fitur-fitur ini dirancang untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, memberikan informasi yang jelas dan pengalaman pengguna yang optimal. Fitur-fitur utama kami ini pertama menerapkan validasi input validation untuk memastikan data yang dimasukkan pengguna valid dan sesuai dengan batasan nilai yang wajar untuk fitur-fitur seperti umur, tekanan darah, kolesterol, denyut jantung, dan OPEC. Pentingnya dari fitur ini untuk mencegah error dalam model dan memastikan prediksi didasarkan pada data yang masuk akal. Jika ada input yang tidak valid, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan yang jelas kepada pengguna. Kemudian yang kedua ada model loading. Di sini kami menggunakan fitur caching dari Streamlit, yaitu st.charge_research untuk memuat model prediksi dan komponen penting lainnya seperti future_names.pkl hanya sekali saat aplikasi pertama kali dijalankan. Pentingnya dari strategi caching ini mengoptimalkan kinerja aplikasi, dengan demikian setiap kali pengguna berinteraksi dengan aplikasi, model tidak perlu dimuat ulang, sehingga mempercepat proses dan memberikan pengalaman yang mulus. Kemudian yang ketiga ada visualisasi. Aplikasi kami ini menampilkan hasil prediksi melalui grafik interaktif dari Plotly. Kami menyajikan tingkat kepercayaan prediksi, yaitu confidence gauge, dan distribusi probabilitas untuk setiap kelas. Selain itu, kami juga memvisualisasikan tingkat kepentingan fitur dari model. Pentingnya dari visualisasi ini sangat penting untuk membantu pengguna memahami hasil prediksi secara lebih intuitif dan juga memberikan wawasan tentang faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi keputusan model. Untuk yang terakhir ada export function. Di sini kami menyediakan fungsi export_prediction yang memungkinkan pengguna mengunduh hasil prediksi terakhir dalam format JSON. File ini mencangkup timestamp prediksi, data input yang digunakan, serta hasil prediksi, yaitu kelas, tingkat kepercayaan, dan nilai mentah. Pentingnya dari fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan catatan prediksi yang telah dilakukan, memfasilitasi analisis lebih lanjut, atau sebagai bukti dokumentasi. Kemudian yang bab kelima, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kita akan masuk ke hasil eksplorasi data, ada dataset overview. Di sini akan ada penyakit jantung. Pada bagian ini kita akan membahas gambaran umum tentang dataset yang kami gunakan dalam proyek klasifikasi penyakit jantung ini. Sumber dan ukuran datasetnya, kami menggunakan Cleveland Heart Disease dataset yang berasal dari UCI Repository. Ini adalah dataset yang umum digunakan untuk studi penyakit jantung. Dataset awal kami memiliki 303 baris dan 14 kolom, di mana salah satunya adalah kolom target yang menunjukkan keberadaan penyakit jantung. Karakteristik fitur dari 14 kolom tersebut, kami mengidentifikasi dua jenis fitur utama. Yang pertama ada 6 fitur numerik. Ini adalah fitur dengan nilai kontinu atau kuantitatif seperti usia, tekanan darah, istirahat, kolesterol, total, denyut jantung maksimum, OPEC, dan jumlah pembuluh darah utama. Kemudian yang kedua ada 8 fitur kategorikal atau discrete, yaitu fitur-fitur ini memiliki nilai kategori atau pilihan terbatas seperti jenis kelamin, tipe nyeri dada, gula darah puasa, hasil EKG saat istirahat, nyeri dada saat olahraga, swab segmen ST, hasil tes talium, dan tentu saja kolom targetnya. Kemudian ada statistik data awal, yaitu fitur numerik. Dari statistik
deskriptif kami mendapatkan gambaran tentang rentang nilai rata-rata atau mean, median, dan standar deviasi untuk setiap fitur numerik. Sebagai contoh, kami melihat bahwa usia rata-rata pasien dalam dataset ini adalah sekitar 54 tahun. Untuk fitur kategorigal, kami mengamati distribusi frekuensi. Contohnya, kami menemukan bahwa mayoritas pasien dalam dataset ini adalah pria, ditandai dengan nilai 1 pada fitur seks, dan yang terpenting, sebagian besar observasi awal menunjukkan bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung yang ditandai dengan nilai 0 pada kolom target. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang missing values analysis. Pada tahap awal eksplorasi dataset Cleveland Heart Diseases, kami melakukan analisis untuk mengidentifikasi keberadaan missing values yang sangat penting untuk memastikan kualitas data. Identifikasi missing values ini, kami menemukan bahwa missing values dalam dataset ini dipresentasikan dengan karakter khusus yaitu pada tanda tanya, bukan format missing values standar. Secara spesifik, missing values terdeteksi pada dua fitur, yaitu fitur CA. Fitur ini menggambarkan jumlah pembuluh darah utama dan beberapa entry-nya ditandai dengan tanda tanya. Kemudian ada fitur TAL, fitur yang mengidentifikasikan jenis thalassemia ini juga menunjukkan adanya missing values berupa tanda tanya. Penanganan missing values bagian-bagian dari integral dari proses data preprocessing, kami telah menangani missing values ini. Langkah pertamanya adalah mengonversi karakter tanda tanya menjadi nilai not number atau NaN agar dapat diproses dengan benar dan library analisis data. Selanjutnya, dari nilai NaN ini diatasi melalui metode imputasi yang sesuai. Ini dilakukan untuk mengisi nilai yang hilang berdasarkan karakteristik fitur atau dalam beberapa kasus dengan menghapus baris atau kolom jika proporsi missing values terlalu tinggi. Meskipun di bagian sebelumnya saya menjelaskan menggunakan median untuk CA dan TAL, di sini saya juga menjaga bahasanya untuk setelah proses penanganan ini, kami memastikan bahwa dataset yang digunakan untuk analisis berlanjut sudah bebas dari missing values-nya. Kemudian ada fitur distribution. Di sini kami akan membahas distribusi setiap fitur dalam dataset kami. Pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui karakteristik data, mengidentifikasi potensi skewness, rentang nilai, dan mode yang semuanya akan mempengaruhi proses pemodelan. Yang pertama di sini ada metode visualisasi. Metode visualisasi kami menggunakan histogram untuk memvisualisasikan distribusi fitur numerik, yaitu bar plot untuk fitur kategorikal. Observasi kuncinya dari distribusi fitur ada distribusi kelas target. Kami mengamati adanya sedikit ketidakseimbangan kelas pada fitur, sekitar 54,1% data menunjukkan tidak ada penyakit, targetnya 0, dan 45,9% data menunjukkan ada penyakit, yaitu targetnya 1. Kemudian untuk observasi fitur numeriknya ada age, yaitu distribusi usia cenderung mendekati normal dengan sebagian besar pasien berada di rentang 40-60 tahun dan puncaknya sekitar 50-an. Kemudian ada resting blood pressure, yaitu mayoritas tekanan darah sistolik saat istirahat berada di kisaran 120-140 mmHg dengan distribusinya yang cukup simetris, outlier tinggi terlihat namun tidak terlalu dominan. Kemudian di sini ada kolesterol. Kolesterol terpusat antara 200 sampai 300 mg, menunjukkan distribusi yang sedikit miring ke kanan, positif, yaitu dengan beberapa outlier yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat ada maksimum heart rate achieved, detak jantung maksimum yang dicapai terdistribusi dengan puncak sekitar 150 sampai 175 bpm, menunjukkan distribusi yang cukup simetris. Kemudian yang terakhir ada outback. Di sini fitur ini menunjukkan skewness positif signifikan dengan sebagian besar nilai terpusat di sekitar 0 atau nilai yang sangat rendah. Ini berarti banyak pasien tidak mengalami depresi ST yang signifikan atau memiliki nilai yang rendah. Kemudian ada observasi fitur kategorikalnya, ada seks, yaitu jumlah pasien laki-laki ditunjukkan dengan nilai 1 pada sumbu X jauh lebih banyak dibandingkan perempuan nilai 0 pada sumbu X. Yaitu ada chest pain type yang kedua, tipe nyeri dada 0 paling sering muncul diikuti oleh tipe 2 dan kemudian tipe 1 serta 3. Yang ketiga ada fasting blood sugar lebih dari 120 mg. Mayoritas pasien memiliki gula darah puasa kurang lebih sama dengan 120 mg ditunjukkan dengan nilai 0 pada sumbu X dengan hanya sebagian kecil yang memiliki gula darah puasa lebih dari 120 mg nilai 1 pada sumbu X. Kemudian yang keempat ada resting electrocardiographic result. Kategori 0.0 yang kemungkinan mewakili normal atau standar adalah yang paling dominan, diikuti oleh kategori 1.0 dan kategori 2.0 yang paling sedikit. Kemudian yang keenam ada exercise induk angina. Sebagian besar pasien tidak mengalami angina yang diindukasi olahraga ditunjukkan dengan nilai 0.0 pada sumbu X, sementara sebagian lainnya mengalaminya yaitu nilai 1.0 pada sumbu X.
Kemudian yang ketujuh ada number of major phase colored by fluoroscopy. Mayoritas pasien memiliki 0 pembuluh darah utama yang diwarnai, diikuti oleh kategori 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedelapan ada talasia, kategori 2.0 yaitu normal ada yang paling sering muncul, diikuti oleh kategori 3.0 dan kategori 0.0 serta 1.0 yang sangat sedikit. Kemudian yang terakhir adalah the slope of the peak exercise ST segment, yaitu kategori 1.0 adalah yang paling dominan, diikuti oleh kategori 2.0 dan kategori 0.0 serta 3.0 yang paling sedikit. Kemudian selanjutnya kita ke tahap correlation analysis. Pada bagian ini kami melakukan analisis korelasi untuk mengidentifikasi hubungan linear awal antara variabel numerik dalam dataset. Pemahaman ini penting karena dapat memberikan wawasan tentang fitur mana yang saling terkait dan bagaimana mereka mungkin memengaruhi variabel target. Oke, untuk metode analisis kami menggunakan heat map untuk memvisualisasikan matriks korelasi antar fitur numerik. Visualisasi ini memudahkan kita untuk melihat kekuatan dan arah hubungan korelasi. Observasi kunci dari analisis korelasi pertama ada korelasi positif. Kami mengamati adanya korelasi positif antara usia dengan tekanan darah istirahat dan kolesterol total. Ini mengidentifikasi bahwa seiring bertambahnya usia, tekanan darah istirahat dan tingkat kolesterol cenderung meningkat. Selain itu ada korelasi positif antara outpeak dengan target. Ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai outpeak cenderung berhubungan dengan kemungkinan adanya penyakit jantung. Di sini juga ada kelas negatif. Kami juga menemukan adanya kolerasi negatif antara usia dengan denyut jantung maksimum yang dicapai. Ini berarti bahwa sering bertambahnya usia, denyut jantung maksimum yang dapat dicapai cenderung menurun. Analisis korelasi ini memberikan wawasan awal yang berharga tentang bagaimana fitur-fitur numerik saling berhubungan dan bagaimana beberapa fitur berhubungan dengan target. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai hasil pre-processing, ada data cleaning result. Di sini ukuran datasetnya, ukuran dataset awal adalah 303 baris 14 kolom. Setelah semua proses pembersihan, ukurannya tetap sama, menandakan tidak ada baris yang dihapus secara massal. Final dataset terdiri dari 13 fitur input dan 1 fitur target. Kemudian ada missing values dan duplikat. Untuk duplikat, kami memastikan bahwa tidak ada satupun rekor duplikat yang ditemukan dan dihapus dari dataset, menjamin setiap baris dataset adalah unik. Untuk yang terakhir ada missing values. Meskipun awalnya missing values pada fitur CA dan TAL, semua telah berhasil ditangani dengan mengubahnya menjadi nilai numerik yang sesuai, sehingga dataset kami kini bebas dari missing values. Kemudian kita akan membahas tentang fitur engineering results. Pada encoding target, fitur target yang semula memiliki berbagai nilai 0, 1, 2, 3, 4 telah kami ubah menjadi representasi biner, yaitu 0 tidak ada penyakit dan 1 ada penyakit. Ini dilakukan dengan mengonversi semua nilai target yang lebih besar dari 0 menjadi 1. Kemudian ada fitur removal. Ini berdasarkan analisis korelasi, tidak ada fitur input yang dihapus karena tidak ditemukan korelasi tinggi antar fitur yang melebihi ambang batas 0.8. Kemudian yang terakhir ada final feature set. Di sini dataset akhir yang siap untuk pemodelan terdiri dari 13 fitur input yang relevan yaitu age, sex, CP, trace, BPS, call, FBS, hashtag, talach, exam, outpeak, slope, CA, dan tal. Kemudian bab 5.3 akan membahas hasil model training. Di sini ada hyperparameter optimization. Hasil model training ini membangun dan mengevaluasi kinerja model bagian Bagian ini membahas hasil dari proses pelatihan model decision tree termasuk optimasi hyperparameter dan evaluasi kerjanya. Di sini ada hyperparameter optimization. Parameter terbaiknya melalui Growth Search CV, kami berhasil menemukan kombinasi hiperparameter terbaik untuk model decision tree yaitu kriteriannya Gini, max depth-nya non, min sample leaf-nya ada 2, min sample split-nya ada 2. Ini adalah konfigurasi yang menghasilkan kinerja optimal pada saat data pelatihan. Untuk cross validation score-nya, meskipun tidak ditampilkan secara eksplisit, skor akurasi rata-rata dari 3 fold cross validation dengan parameter terbaik ini menjadi dasar penentuan model terbaik. Kemudian di sini ada faktor validasi silang atau training time, meskipun tidak training time, informasi mengenai durasi waktu yang dibutuhkan untuk proses pelayanan tidak tersedia dalam output yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap model performance. Di sini kami mengevaluasi performa model baik pada data pelatihan maupun data pengujian menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 mean score. Ekspor ini pada data pelatihan, model menunjukkan akurasi yang sangat tinggi yaitu 95.22%, sementara pada data pengujian akurasinya adalah 80.65%. Performa pada data pengujian ini menunjukkan kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Seperti ini. Ada juga untuk
cara-cara mencari testing setnya. Lanjut ke bagian confusion matrix. Confusion matrix pada data pengujian adalah 12, 5, 1, dan 13. Untuk true negatifnya, 12 pasien tanpa penyakit diprediksi benar, lalu untuk false positifnya 5 pasien tanpa penyakit salah diprediksi memiliki penyakit, untuk false negatifnya 1 pasien dengan penyakit salah diprediksi tidak memiliki penyakit, untuk true positifnya 13 pasien dengan penyakit diprediksi benar. Untuk interpretasinya, model ini menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam mengidentifikasi individu yang benar-benar memiliki penyakit. Recall untuk kelas 1 sekitar 93%. Ini berarti model berhasil menangkap sebagian besar kasus positif. Meskipun ada beberapa false positif, akurasi keseluruhan 80.65% ini merupakan peningkatan signifikan dibanding model tanpa tanding. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ke future importance. Berdasarkan analisis future importance dari model decision tree, fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi penyakit jantung dari yang terpenting ada TAL, CP, CA, H, OLPIC, COL, TALAC, REPS, EXAN, SLOP, SEX, dan RESTAGE, dan FPS. Dari fitur TAL memiliki kontribusi tertinggi diikuti dengan oleh CP dan CA, menunjukkan ketiganya adalah prediktor sangat kuat. Sebaliknya FBS, gula darah puasa, memiliki kontribusi paling rendah. Kemudian kita akan membahas tentang analisis model. Ada model interpretability. Oke, bagian ini mendalami bagaimana model decision tree membuat keputusan dan mengevaluasi kemampuannya. Untuk visualisasi decision tree-nya, kami dapat memahami bagaimana model membuat keputusan melalui visualisasi decision tree hingga kedalaman 3. Model ini bekerja berdasarkan serangkaian aturan if dan else yang sangat mudah dibaca. Untuk logika pohonnya, di sini keputusan pertama berdasarkan TAL. Jika TAL kurang dari sama dengan 4.5, lanjut ke cabang kiri. Jika TAL lebih dari 4.5, lanjut ke kanan. Untuk cabang kiri, TAL kurang dari sama dengan 4.5, keputusan berikutnya berdasarkan CA. Jika CA kurang dari sama dengan 0.5, lanjut ke kiri bawah. Dan jika CA lebih dari 0.5, prediksi cenderung kelas 1, yaitu ada penyakit. Kemudian, untuk cabang kanan, TAL lebih dari 4.5, keputusan berikutnya berdasarkan CP. Jika CP kurang dari sama dengan 3.5, lanjut ke kanan bawah. Jika CP lebih dari 3.5, prediksi cenderung kelas 0, yaitu tidak ada penyakit. Untuk insight-nya yaitu TAL, CA, dan CP adalah fitur-fitur yang paling berpengaruh sebagai pemisah awal dan terpenting dalam logika model. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang overfitting analysis. Indikasi overfitting ini perbedaan signifikannya antara akurasi training set 95.22% dan training testnya 80.65% mengindikasikan adanya overfitting sekitar 14%. Ini berarti model terlalu menghafal data latih dan kurang mampu melakukan generalisasi pada data baru. Penyebabnya, meskipun sudah dilakukan hyperparameter tuning dengan Kurzweil-CV, model masih menangkap noise atau pola spesifik dari data training yang menyebabkan penurunan performa pada data yang belum pernah dilihat. Selanjutnya di sini ada future contribution. Di sini analisis fitur importance-nya menguatkan bahwa TAL, CP, CA, H, dan OLPIC adalah fitur-fitur dengan kontribusi terbesar. Kesesuaian medisnya ini sejalan dengan insight-nya, sejalan dengan pemahaman medis bahwa kondisi pembuluh darah jenis nyeri dada, usia, dan respons jantung terhadap aktivitas adalah indikator kunci dalam mendiagnosis penyakit jantung. Fitur-fitur ini secara langsung berkaitan dengan fisiologi jantung. Selanjutnya, di bab 5.5 hasil implementasi web application, ada user interface. Di sini ada desain aplikasi web selanjutnya menyediakan antarmuka pengguna yang bersih dan intuitif. Pengguna dapat memasukkan nilai untuk 13 fitur kesehatan dan demografis melalui form input yang terorganisir. Untuk kontrolnya terdapat tombol predik untuk memicu prediksi, reset untuk mengembalikan file input ke nilai default, dan export last result untuk mengunduh hasil prediksi terakhir. Untuk tampilan hasilnya, ditampilkan dengan jelas di kolom kanan, mencakup label kelas yang diprediksi, yaitu tidak ada penyakit atau ada penyakit, tingkat kepercayaan, menggunakan Gaud Chart, interaktif dan plotly, dan distribusi probabilitas dalam bentuk bar chart plotly. Untuk fitur importance visualisasinya, aplikasi juga menampilkan horizontal bar chart dari fitur importance model decision tree, memberikan wawasan visual kepada pengguna. Kemudian di bab functionality testing, selanjutnya, di sini fungsionalitas aplikasi telah diuji dengan berbagai skenario input, validasi input diimplementasikan untuk fitur-fitur numerik kunci seperti age,
trace TBPS, call, touch, dan OPIC untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan berada dalam rentang yang logis dan sesuai dengan batasan yang diobservasi dari dataset. Jika input tidak valid, pesan error akan ditampilkan kepada pengguna di kolom hasil. Fungsi prediksi riset input dan ekspor hasil prediksi dalam format JSON telah diverifikasi dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk yang selanjutnya ada performance analysis. Di sini responsivitas aplikasi menunjukkan responsivitas yang baik. Untuk optimasi pemuatan modelnya, penggunaan mekanisme caching memastikan model dan komponennya hanya dimuat sekali, mengurangi latensi pada prediksi berikutnya, dan mengoptimalkan kinerja. Untuk visualisasi interaktifnya, penggunaan Plotly untuk visualisasi interaktif meningkatkan pengalaman pengguna, membuat informasi lebih mudah dipahami dan diinterpretasi. Untuk stabilitas aplikasinya, validasi input berkontribusi pada stabilitas dan keandalan aplikasi dengan mencegah error tidak terduga, dan memberikan pesan kesan informatif. Untuk ekspor dan risetnya, fungsionalitas ekspor hasil ke JSON dan tombol riset semakin meningkatkan nilai dan kelancaran pengalaman pengguna. Kemudian di sini nih, yang terakhir ada bab 6, yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran pada bagian akhir laporan ini, kami akan merangkum temuan utama dari penelitian, kontribusi yang telah kami berikan, yaitu keterbatasan yang kami hadapi, serta saran untuk penelitian di masa mendatang. Yaitu 6.1 ada kesimpulan. Dari keseluruhan proyek, kami dapat menarik beberapa kesimpulan penting untuk performa model yang baik, model performance. Itu model decision tree classifier yang kami kembangkan setelah optimasi hiperparameter yang cermat berhasil mencapai akurasi 80.65% pada data testing. Meskipun ada indikasi overfitting ringan, akurasi trainingnya 95.22%, kemampuan model dalam mengidentifikasi kasus ada penyakit sangat baik ditunjukkan dengan recall 0.93. Ini menjadikan model berpotensi sebagai alat deteksi dini yang membantu. Kemudian ada fitur analisisnya. Ya, ini dengan jelas menunjukkan bahwa TAL, CP, CA, H, dan LPIC adalah fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit jantung. Temuan ini sangat konsisten dengan pengetahuan medis tentang faktor risiko penyakit jantung. Lalu ada implementation sukses. Di sini penelitian berhasil mengimplementasikan seluruh pipeline machine learning, mulai dari pemrosesan data, pelatihan model, evaluasi, hingga deployment model sebagai aplikasi web interaktif menggunakan Streamlit. Aplikasi ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna untuk prediksi real time dan visualisasi yang informatif. Kemudian yang terakhir ada practical value. Model yang kami kembangkan ini memiliki nilai praktis sebagai alat bantu prediksi dini penyakit jantung yang mudah diakses. Dengan akurasi dan kemampuan interpretasi yang baik, aplikasi ini dapat memberikan insight awal risiko penyakit jantung, mendukung keputusan klinis, dan meningkatkan kesadaran deteksi dini. Sekarang saatnya kita beralih ke inti teknik dari proyek ini, di mana rekan saya bernama Desvita akan memaparkan secara lebih detail mengenai implementasi kode dan fungsionalitasnya. Pada bagian ini saya akan menjabarkan implementasi kode Python yang digunakan untuk membangun model prediksi penyakit jantung. Di sini kami menggunakan metode klasifikasi dengan dataset penyakit jantung atau Cleveland dataset. Dataset Cleveland Heart Disease ini didapatkan dari uji repository dengan jumlah data 303 baris. Kemudian terdapat kolom target dengan angka 0 adalah tidak ada penyakit dan angka 1 ada penyakit. Kemudian ada 13 fitur lain yang ada di dalam data tersebut. Step pertama adalah data collection. Bagian ini digunakan untuk mengimport semua library Python yang digunakan dalam proses machine learning dari awal hingga akhir, termasuk visualisasi dan evaluasi model. Pertama-tama saya mengimport library yang digunakan. Di sini saya menggunakan Pandas dan NumPy untuk mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Sklearn untuk proses latihan, tuning, dan evaluasi model machine learning. Saya juga menggunakan Joblib untuk menyimpan model serta modul dari Google Colab agar bisa upload file langsung dari lokal. Setelah melakukan import library, di bagian kode ini digunakan untuk mengupload file. Kemudian, saya mengunggah dataset yang akan saya olah. Karena file ini tidak memiliki header, maka membacanya menggunakan Pandas tanpa judul kolom, lalu saya simpan ulang dalam format CSV agar memudahkan proses berikutnya. Selanjutnya, pada bagian ini saya menambahkan header atau nama kolom sesuai dokumentasi dari uji. Pada bagian kode load dataset ini,
Saya membaca ulang dataset dengan menetapkan simbol tanda tanya sebagai nilai yang hilang atau missing value agar bisa diproses selanjutnya. Terakhir, saya menetapkan jumlah baris, kolom, dan tipe menggunakan dfinfo untuk memunculkan hasilnya. Di sini jumlah baris dan kolomnya ada 303 data dan 14 fitur. Dimulai dari angka 0 sampai 302. Selanjutnya adalah ke bagian ETA. ETA yang pertama ini digunakan untuk mendeteksi masalah. Pada bagian ini digunakan untuk menampilkan ukuran dataset, jumlah baris dan kolom, kemudian dapat melihat 5 data teratas. Dari hasil codingan ini, saya mendeteksi bahwa nilai target belum dalam bentuk biner, padahal seharusnya kita hanya memerlukan angka 0 dan 1. Setelah itu, pada bagian kode statistik deskripsi digunakan untuk menampilkan ringkasan statis deskriptif untuk semua kolom numerik dalam dataset seperti count, jumlah data yang kosong, kemudian ada min dan STD, yaitu rata-rata dan standar deviasi, kemudian ada minimal dan maksimal, yaitu nilai minimal dan maksimal, kemudian ada persentase 25%, 50 dan 75% adalah nilai kuartil dari Q1, median, dan Q3. Pada tahap statistik deskriptif ini, saya melihat ringkasan statistik untuk semua fitur numerik. Dalam kolom C, dental memiliki missing value karena jumlah datanya kurang dari 303. Selain itu, nilai pada kolom target masih berada pada rentang 0 hingga 4. Padahal untuk klasifikasi biner, kita hanya memerlukan nilai 0 dan 1. Hal ini akan diperbaiki pada tahapan preprocessing. Kemudian di kolom COL dan OutPeak juga ada outlier yang nilai maksimumnya cukup ekstrim dibandingkan median atau kuartil atasnya. Setelah itu, ini adalah kode untuk mencari berapa jumlah missing value. Pada kode ini akan menampilkan jumlah nilai yang hilang di setiap kolomnya. Pada bagian ini terdapat missing value, yaitu pada kolom C dental, yaitu 4 missing value dan 2 missing value. Setelah itu, masuk ke tahap data cleaning. Pada tahap data cleaning ini, dilakukan penanganan untuk missing value. Jadi semua nilai kosong diisi dengan median kolom. Karena median lebih tahan terhadap outlier dibandingkan dengan min sehingga lebih aman. Kemudian hasilnya adalah tidak ada missing value yang terdapat pada setiap fiturnya. Kemudian di sini ada hapus duplikat, digunakan untuk mendeteksi apakah ada baris duplikat atau data identik yang muncul lebih dari satu kali. Hasilnya adalah 0 atau tidak ada yang terduplikat atau sama. Selanjutnya ke tahap EDA lanjutan, yaitu EDA ini digunakan untuk memvisualisasi dan distribusi. Pada bagian kode ini digunakan untuk menampilkan histogram semua fitur numerik kecuali target. Tujuan dari kode ini digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi, apakah normal, miring, atau bimodal. Selain itu juga mendeteksi sebaran data yang tidak seimbang. Contohnya, di fitur S ini distribusi miring ke kiri atau negatif. Umur terbanyak 50-60 tahun. Kemudian untuk fitur seks sendiri, kan terdiri dari fitur biner 0 sama dengan perempuan dan 1 adalah laki-laki. Lebih banyak pasien dari laki-laki karena tingginya angka 1. Kemudian pada bagian CP atau kategorikal terdiri dari kategori 4 yang paling dominan. Selanjutnya di kode bagian korelasi ini adalah matriks korelasi antar fitur. Warna hijau artinya korelasi. Heatmap ini memperlihatkan hubungan linear antar semua fitur dalam dataset. Kemudian yang bertanda negatif adalah korelasi negatif sempurna. Untuk yang nol adalah tidak ada hubungan linear. Contohnya adalah bagian Thales dan Retag. Pada bagian ini nilainya adalah negatif 0,42. Jadi korelasi negatifnya sangat kuat. Semakin tinggi detak jantung maksimal atau Thales, kemungkinan penyakit jantungnya menurun. Kemudian ada CP dan target. Menunjukkan angka negatif 0,5, artinya korelasinya negatif. Semakin tinggi Olpet atau depresi SD, semakin kecil peluang target 1 atau tidak ada penyakit.
Angka yang warna merah gelap ini artinya korelasi negatif kuat. Untuk yang oranye adalah korelasi negatif lemah hingga netral. Untuk yang kuning tidak ada hubungan linear. Yang hijau muda korelasi positif lemah hingga sedang. Untuk yang hijau tua adalah korelasi positif kuat. Selanjutnya ada distribusi target sebelum dan sesudah konversi. Pada bagian kode ini menghasilkan sebelumnya terdapat target bernilai 0 sampai 4. 0 tidak ada penyakit dan 1 sampai 4 adalah ada penyakit dengan tingkatan tertentu, yaitu ringan, sedang, dan parah. Kemudian setelah konversi, distribusi targetnya terdiri dari 0 dan 1. 0 tidak ada penyakit dan 1 ada penyakit. Kemudian pada bagian diagram batang ini menggambarkan distribusi target yang tidak ada penyakit dan yang ada penyakit. Yang tidak ada penyakit lebih tinggi ketimbang yang ada penyakit. Setelah itu terdapat outlier decision. Blockplot ini memperlihatkan sebaran nilai fitur antar pasien yang terkena penyakit jantung dan yang tidak. Selain itu digunakan untuk melihat perbandingan distribusi antar kelas target, menemukan outlier. Contohnya adalah X dan target. Ini adalah diagram orang yang tidak ada penyakit dan ini adalah orang yang ada penyakit. Median atau garis di kotak itu menjelaskan umur penderita jantung yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sehat atau 0. Umur penderita jantung yang digambarkan di diagram angka 1 itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sehat. Jadi penyakit jantung cenderung terjadi pada usia lebih tua. Kemudian juga ada outlier di target angka 1 yang memungkinkan usia sangat muda dapat terkena penyakit jantung. Kemudian di seks dan target. Karena seks ini bernilai biner, 0 sebagai perempuan dan 1 adalah laki-laki, hasilnya hampir semua pasien dengan penyakit jantung atau yang digambarkan di diagram angka 1 berjenis kelamin laki-laki. Bisa diartikan bahwa laki-laki lebih dominan menderita penyakit jantung dalam data ini. Setelah itu terdapat CP dan target. Distribusi nilai CP berbeda antara 0 dan 1. CP lebih bervariasi dan bernilai lebih tinggi. Pada diagram angka 1 menandakan bahwa jenis nyeri dada bisa menjadi indikator penting penyakit jantung. Selanjutnya ke bagian fitur engineering. Pada bagian ini digunakan untuk memeriksa apakah ada fitur yang redundant karena sangat berkorelasi. Hasilnya, tidak ada fitur yang perlu dihapus berdasarkan korelasi tinggi. Next ke bagian splitting data. Pada bagian ini, data dibagi menjadi training dan testing dengan rasio 90:10 menggunakan Strathclyde split agar distribusi antar kelas target tetap seimbang di kedua subsetnya. Jumlah data latih sendiri ada 272 data dan jumlah data uji ada 31 data. Next ke bagian model training. Bagian model training ini digunakan untuk melihat baseline performance atau performa awal model sebelum dilakukan tuning. Ke step hyperparameter tuning. Di sini terdapat param-grid adalah kombinasi nilai-nilai parameter yang ingin dicoba pada model decision tree. Tujuan tuning ini adalah menemukan kombinasi parameter terbaik agar modelnya tidak overfitting atau underfitting. Max step digunakan untuk kedalaman maksimal pohon, min samples digunakan untuk minimal data untuk memisah node, ada min sample length untuk minimal data dalam setiap daun, terdapat juga kriteria atau metode pengukuran kualitas split. Kemudian ke bagian cross validation ini. Di bagian ini terdapat grid search CV yang digunakan untuk melakukan pencarian otomatis kombinasi parameter terbaik dari param-grid menggunakan cross validation CV. Evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi. Kemudian terdapat base model adalah model dengan kombinasi parameter terbaik berdasarkan hasilnya tadi. Jadi dari kode nomor 7 ini, pertama kita melatih model decision tree standar untuk mendapatkan baseline performance. Setelah itu, menggunakan grid search CV untuk melakukan tuning hiperparameter. Hasilnya adalah model terbaik atau base model yang dipilih otomatis berdasarkan validasi silang dengan 3 volt
matriks akurasi tertinggi. Next, ke evaluasi model. Pada kode ini, akurasi default decision tree-nya adalah 67,74%, artinya dari semua prediksi hanya sekitar 68% yang benar. Untuk donut decision tree sendiri, akurasi meningkat menjadi 80,65% yang menunjukkan peningkatan signifikan berkat tuning parameter. Di sini juga ada precision yang artinya seberapa banyak prediksi positif yang benar, recall seberapa banyak kasus positif berhasil dikenali, dan F1 score yaitu rata-rata harmonis dari precision dan recall. Kelas 0 atau tidak ada penyakit, presisinya 0,92. Artinya prediksi tidak ada penyakit sangat tepat, tapi di bagian recall ada 0,71. Hanya 71% dari total yang benar sehat berhasil dikenali. Untuk di kelas 1 sendiri, atau kelas ada penyakit, recall-nya tinggi yaitu 0,93. Artinya model sangat baik mengenali pasien yang positif terkena penyakit. Jadi model default hanya akurat sekitar 68%. Setelah tuning, akurasinya naik menjadi lebih dari 80%. Yang paling penting, model ini sangat baik dalam mengenali pasien yang memiliki risiko penyakit jantung dengan recall sebesar 93% pada kelas positif. Jadi model ini adalah efektif. Selanjutnya ke bagian training set. Pada bagian ini akurasi trainingnya ada 95,22%, artinya model mampu memprediksi dengan benar lebih dari 95% data latih. Kemudian terdapat precision dan recall. Untuk kelas 0 atau tidak ada penyakit, precisionnya 0,94, artinya dari semua prediksi sehat, 94 benar. Untuk recall sendiri ada 0,97 dari semua yang benar-benar sehat, 97% berhasil dikenali. Untuk kelas 1 ada penyakit sendiri, precisionnya 0,97 yang artinya prediksi positif sangat akurat, dan recall-nya 0,93, hampir semua pasien dengan penyakit dikenali model. Kemudian terdapat F1 score sebesar 0,95 untuk kedua kelas, menunjukkan keseimbangan precision dan recall. Jadi model menunjukkan performa yang sangat baik di data latih dengan akurasi 95%. Precision dan recall tinggi untuk kedua kelas. Ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola dengan baik tanpa kehilangan sensitivitas terhadap kasus penyakit. Selanjutnya terdapat confusion matrix. Gambar ini menunjukkan kinerja model pada data uji atau testing set. Aktual 0 adalah tidak sakit dan aktual 1 adalah sakit. Berdasarkan confusion matrix ini, dapat dilihat bahwa model berhasil mengenali untuk 12 model memprediksi tidak sakit dan benar termasuk ke dalam true negatif. Untuk 5 model memprediksi sakit padahal sebenarnya tidak, masuknya ke false positif. Terdapat juga 1 model memprediksi tidak sakit padahal sebenarnya sakit. Dan yang 13 model memprediksi sakit dan benar. Selanjutnya ke bagian visualisasi decision tree. Pada bagian ini, memperlihatkan pohon keputusan atau decision tree dari model yang telah dituning. Dibatasi hanya sampai kedalaman tip 3. Di sini ada fitur cal atau fitur cal. Kemudian gini artinya nilai input semakin kecil semakin bersih, ada sampel, value atau jumlah step. Di sini terdapat tal dengan kurang dari 4,5, lebih cenderung ke kelas 0 atau tidak sakit. Di sini terdapat fitur tal dengan kurang dari 4,5. Artinya pohon membagi data berdasarkan nilai tal atau hasil thalassemia. Jika tal kecil kurang dari 4,5, maka lanjut ke cabang kiri. Jika tidak, maka ke kanan. Cabang kiri lebih cenderung ke kelas 0 atau tidak sakit. Di cabang kiri ini ada fitur CA kurang dari 0,5, jadi pembuluh darah utama sedikit, lebih cenderung tidak sakit. Kemudian terdapat tekanan darah kurang dari 157, jadi sangat cenderung tidak sakit. Di root node model pertama mengecek hasil tes dari fitur TAL. Jika hanya menunjukkan nilai rendah
kurang dari 4,5, model akan fokus ke jumlah pembuluh darah yang terlihat di sebelah kiri atau C. Jika pembuluh darah hanya sedikit dan tekanan darah serta usia tidak terlalu tinggi, maka prediksi condong ke tidak sakit. Sebaliknya, jika hasil T lebih tinggi, model lanjut menganalisis jenis nyeri dada di sebelah kanan, old peak, dan detak jantung maksimum atau TALAJ. Kombinasi dari fitur-fitur ini sangat membantu dalam menentukan risiko penyakit jantung. Selanjutnya ke fitur important analysis. Pada bagian ini terdapat sumbu Y yaitu nama fitur dan sumbu X adalah skor dari fitur untuk proses prediksi. Semakin panjang batangnya, semakin penting fitur tersebut dalam membantu model membuat keputusan. Untuk TAL sendiri sekitar 0,31. Jadi TAL fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan prediksi penyakit jantung. Disusul CP dan CA. Di bagian X, Alpit, Roll, dan TAL sendiri berkontribusi sedang. Retake, Sex, dan VPS memiliki pengaruh sangat kecil terhadap prediksi. Selanjutnya lanjut ke bagian terakhir yaitu deployment. Pada bagian deployment ini digunakan untuk menyimpan model machine learning yang sudah dilatih. Di bagian kode terakhir ini digunakan untuk mempersiapkan model yang akan digunakan atau akan lanjut ke tahap streamlit. Terdiri dari dua model, yaitu yang pertama digunakan untuk menyimpan model machine learning yang sudah dilatih, dan yang kedua digunakan untuk menyimpan daftar nama fitur yang digunakan saat melatih model. Setelah itu, untuk proses streamlit sendiri akan dijelaskan oleh teman saya di lanjut next. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan dan mendemokan aplikasi berbasis web yang sudah saya buat sebelumnya menggunakan Streamlit. Aplikasi ini berjudul Heart Disease Risk Tracker Application, di mana aplikasi ini tuh bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang tersebut memiliki penyakit jantung atau tidak. Sini dapat dilihat ada fitur-fitur dan dari data yang harus diinputkan. Yang pertama adalah umur, jenis kelamin, tipe nyeri dada atau chest pain type, tekanan darah istirahat, kolesterol total, gula darah puasa, hasil EKG saat istirahat, denyut jantung maksimum, nyeri dada saat olahraga, old peak atau ST depression, slope, segmen ST, jumlah pembuluh darah besar yang terlihat, dan hasil tes talium. Dan di bawah ini ada 3 button. Yang pertama prediksi, yaitu untuk ketika diklik dari semua data yang sudah diinputkan ini, model akan memproses dan memberikan hasil apakah pasien tersebut memiliki penyakit jantung atau tidak. Nah, nanti juga ada confidence level dan prediksi apakah orang tersebut memiliki penyakit jantung atau tidak. Yang kedua adalah riset. Riset ini untuk mengosongkan kembali inputan tadi. Yang ketiga adalah ekspor hasil. Ketika kita mau menyimpan hasil prediksinya, kita klik ini, lalu sistem akan mendownload file JSON yang berisi data input dan hasil prediksinya lengkap dengan timestamp. Lalu adalah fitur importance. Itu fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam membuat keputusan. Nah, dari grafik ini tuh yang paling berpengaruh adalah TAL atau thalassemia, yaitu tipe kelainan darah. Dan yang kedua adalah CP atau tipe nyeri dada. Lalu CA, jumlah pembuluh darah besar yang mengalami penyumbatan. Dan yang paling berpengaruh selanjutnya adalah age, umur, old peak, kolesterol, talah, terus BPS, dan seterusnya. Selanjutnya, mari kita inputkan untuk demo. Untuk input umurnya sendiri tuh rentangnya, misal kita klik 15, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Value must be greater than or equal to 17, di mana artinya untuk menginputkan umur tuh minimalnya adalah 17 tahun. So, 40 tahun, jenis kelamin misalnya perempuan, tipe nyeri dada ada 4. Tipe kelainan tuh nyeri dada keras yang disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. Atipikal angina
nyeri dada mirip keluhan jantung, tapi gejalanya itu tidak jelas. Misalnya muncul saat istirahat atau tidak membaik dengan obat jantung. Yang ketiga adalah non-anginal pain. Ini adalah nyeri dada yang bukan berasal dari jantung. Bisa dari pencernaan atau masalah otot. Yang keempat adalah asimptomatik, artinya tidak ada gejala nyeri dada sama sekali. Misalkan kita pilih non-anginal pain, tekanan darah istirahat, itu rentangnya dari 80 sampai 200, misal 160. Kolesterol total, rentangnya itu sekitar 100 sampai 600 miligram. 500. Gula darah puasa ada dua opsi, kurang dari sama dengan 120 mg dan lebih dari 120 mg. Misalnya kita klik yang kurang dari 120, hasil EKG saat istirahat, misal kita klik 1, denyut jantung maksimum misalnya 150, nyeri dada kalau olahraga ya. Slope segment ST, old peak ST depression-nya, misal ini itu rentangnya 0 sampai 10. Misal 4. Slope segment ST ada 3 opsi. Yang pertama itu yang satu upsloping, sedikit naik itu biasanya normal, dan yang kedua flat, datar tapi bisa menjadi tanda abnormalitas, dan yang ketiga adalah downsloping. Jadi kemiringan dari segmen ST-nya tuh menurun tajam dan sering dianggap sebagai indikasi kuat adanya penyakit jantung. Misalnya kita pilih nomor 2, jumlah pembuluh dada besar yang terlihat misal 1, dan hasil tes talium itu ada 3 opsi. Yang ketiga itu artinya normal. 6 fixed defect, artinya area jantung tidak mendapat cukup darah secara permanen, dan yang ketujuh ini adalah reversible defect, artinya aliran darah terganggu saat aktivitas, tapi kembali saat istirahat. Misal kita klik 0. Lalu klik prediksi, dan ini akan muncul prediction results, di mana prediksinya itu ada penyakit dan confidence levels-nya itu 100% ada penyakit. Misal lagi kita umurnya 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, misalkan ini asimptomatik, tekanan darah istirahat, misal 140, kolesterol totalnya misal 300, gula darahnya misal kurang dari sama dengan 120, hasil EKG saat istirahatnya 0, denyut jantung maksimum misalnya 160, nyeri dada saat olahraga tidak, old peak atau ST depression-nya misal 2, slope segmen ST misal 1, jumlah pembuluh darah yang terlihat 0, dan hasil tes taliumnya misalkan 3. Kita klik prediksi, dan ini akan muncul prediction results-nya, walaupun ini prediksinya tidak ada penyakit, tapi confidence level-nya tuh 50. Jadi masih 50% tidak ada penyakit atau 50% ada penyakit. Sekian penjelasan dan demo saya terhadap aplikasi penyakit jantung ini. Sekian, terima kasih.